Suami terakhir. Bab 6796 Bab 6800. Bab 6796. Bam. Setelah itu, dua bagian tubuh ular jatuh, darah menyembur, dan seluruh ngarai sangat berdarah. Melihat adegan ini, Cheers membeku di sana, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tampaknya kekhawatiran sebelumnya berlebihan. Saya hampir lupa bahwa meskipun Zhu Xiansheng masih muda, ada kekuatan yang kuat di tubuhnya. Pada saat yang sama, Jacob juga tercengang, menatap Zhu Xiansheng dari dekat, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Alangkah menakjubkannya, ular sebesar itu dibunuh dengan begitu mudah olehnya. Hahaha. Tepat ketika keduanya terkejut, Zhu Xiansheng tertawa dan bersorak. Mari makan daging ular itu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya, memotong bagian dari ekor ular itu, dan kemudian membakarnya untuk dipanggang. Di mata Zhu Xiansheng, sepertinya dia baru saja menembak sebuah permainan. Setelah beberapa saat, minyak keluar, dan aroma daging ular memenuhi seluruh ngarai. Zhu Xiansheng mengambil gigitan yang indah, lalu merobek dua potong daging ular dan menyerahkannya kepada Cheers dan Jacob. Daging ular ini sangat harum. Kakak senior, kamu juga bisa memakannya. Cheers mengangguk, mengambil daging ular itu, dan memakannya dengan hati-hati. Dia lelah berjalan sebelumnya, dan dia benar-benar lapar sekarang. Jacob sedikit terpana, melihat daging ular di depannya dengan linglung, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa binatang buas seperti itu akan menjadi makanan lezat dalam sekejap mata. Makanlah. Melihat Jacob dalam keadaan linglung, Zhu Xiansheng meletakkan daging ular itu ke tangannya. Ini sangat harum. Mendengar ini, Jacob mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil daging ular itu dan memakannya. Setelah memakan daging ular itu, Cheers memeriksa kondisi Jacob lagi, dan setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia berkata, "Ibumu ada di hutan di luar ngarai. Pergi dan temui dia." "Terima kasih." Jacob mengangguk, berterima kasih kepada Cheers dan Zhu Xiansheng, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ngarai. Menyaksikan Jacob pergi, Cheers melihat kembali ke gua di dinding gunung, tempat ular-ular besar menghinggapi, dan berkata sambil berpikir. Di mana biasanya ada binatang buas, pasti ada rumput spiritual atau harta karun. Benarkah? Mendengar ini, Zhu Xiansheng langsung menjadi tertarik, bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, saya sudah makan daging ular dan punya harta karun. Kakak senior, saya akan pergi melihatnya dulu. Us. Dengan mengatakan itu, Zhu Xiansheng tidak sabar untuk segera masuk ke dalam gua. Hati-hati. Melihat situasi ini, Cheers tidak bisa tertawa atau menangis. Junior kecil itu terlalu tidak sabar. Setelah dia berteriak, dia dengan cepat mengikuti. Gua itu dalam, cahayanya redup dan tidak jelas, dan dipenuhi dengan bau amis ular besar. Kakak senior, ada gerbang batu di sini. Akhirnya, setelah berjalan lebih dari 10 menit, Zhu Xiansheng menemukan sesuatu, dan berteriak dengan penuh semangat. Ada pola aneh di atasnya. Itu terlihat sangat tua. Saat berteriak, Zhu Xiansheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Cheers berjalan, dan benar saja, dia melihat sebuah gerbang batu menghalangi jalannya. Gerbang batu setinggi 4 hingga 5 meter dan lebar 2 hingga 3 meter, dengan pola rumit terukir di atasnya. Dan di tengahnya, pola yang mirip dengan gosip terukir, dan masing-masing dari 8 sudut pola memiliki tombol, itu sangat misterius. Sepertinya ada rahasia. Melihat adegan ini, Cheers menggigit bibirnya, dan merasa sangat bersemangat. Pada saat ini, Zhu Xiansheng menemukan sesuatu lagi. Kakak senior, ada kata-kata di dinding batu di sini. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Mendengar hal tersebut, Cheers menarik napas dalam-dalam dan melangkah mendekat. Dia melihat tembok gunung di sebelah kiri padat dengan tulisan tangan, namun tulisan tangannya bengkok dan aneh. Ini sepertinya adalah karakter klan penyihir di benua awan selatan.
Cheers mau tidak mau berkata setelah membedakan dengan hati-hati sejenak. Suku penyihir adalah suku yang jauh di pegunungan di ujung selatan benua awan selatan. Untuk beberapa alasan, suku tersebut tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan awan selatan, tetapi membentuk garis keturunannya sendiri dan hidup dalam pengasingan di kedalaman gunung. Orang-orang dari klan penyihir pandai membuat racun dan sihir. Di masa kejayaan, bahkan keluarga kerajaan awan selatan tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Namun, setelah ratusan tahun kejayaan, mereka mulai menurun, dan akhirnya benar-benar menghilang di sungai dan danau dan menjadi sejarah yang panjang. Cheers pernah membaca sebuah buku kuno, yang mencatat urusan klan penyihir dan karakter klan penyihir, jadi pada saat ini, dia bisa tahu sekilas bahwa kata-kata yang terukir di dinding batu adalah karakter klan penyihir. Bab 6797. Klan penyihir. Mendengar ini, Zhu Xiansheng bertanya dengan sangat ingin tahu. Apa itu klan penyihir? Dia baru berusia 2 tahun, dengan pengetahuan dan keingintahuan yang terbatas tentang segala hal. Cheers menghela nafas lega, dan menceritakan tentang klan penyihir. Setelah mendengarkan narasinya, Zhu Xiansheng berkata dengan kagum. Kakak senior luar biasa, kamu benar-benar tahu banyak. Baiklah. Menghadapi pujian itu, Cheers mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Berhenti menyanjung, biarkan aku melihat apa yang tertulis di atasnya. Setelah mengatakan itu, Cheers berjalan perlahan ke dinding batu, dan membacanya kata demi kata. Wu Gutianjiu, generasi pertama Raja Penyihir klan penyihir. Karena dia telah menembus rahasia surga, dia memiliki sedikit kehidupan. Khususnya mengubur harta karun klan penyihir di sini. Di masa depan, orang-orang dari klan kita akan menemukannya, mendapatkan harta karun, dan meneruskan klan penyihir lagi. Jika bukan orang-orangku yang membukanya, mereka pasti akan mati tanpa tempat untuk mengubur mereka. Setelah membaca kata-kata di dinding batu, wajah halus Cheers penuh dengan kerumitan. Ternyata ini adalah makam Gu Tianjiu, generasi pertama Raja Penyihir dari klan penyihir. Ketika mengatakan ini, Cheers sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit khawatir. Karena di dinding batu tertulis dengan jelas bahwa hanya keturunan klan penyihir yang berhak memasuki makam ini, jika orang luar menerobos masuk, mereka akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Hahaha. Zhu Xiansheng yang baru lahir tidak takut pada harimau, jadi dia mencibir saat ini. Tidak ada tempat untuk dikuburkan. Saya tidak percaya pada hal seperti itu. Selain itu, saya tidak tahu berapa lama Gu Tianjiu ini telah mati. Bahkan jika ada jebakan yang ditempatkan di dalam, itu mungkin tidak berfungsi. Ketika kata-kata itu jatuh, Zhu Xiansheng berjalan mendekat dan menggunakan kekuatannya, berniat untuk mendorong simen terbuka. Namun, gerbang batu ini memiliki berat 10.000 kati, dan meskipun Zhu Xiansheng dilahirkan dengan kekuatan suci, dia tidak bisa mengguncangnya. Biarkan aku mencoba. Melihat pemandangan ini, Cheers berkata dengan lembut. Ada jebakan di dalam gerbang batu ini, dan kamu tidak bisa membukanya dengan kekuatan kasar seperti itu. Melihatnya berbicara, Zhu Xiansheng dengan cepat minggir. Pada saat ini, Cheers berjalan ke simen, pertama-tama menghela nafas ringan, dan setelah mengembangkan aturan gosip di benaknya, dia mulai menekan beberapa tombol pada simen secara teratur. Kacaca. Saat Cheers menekan tombol terakhir, mereka mendengar getaran keras dari gerbang batu, dan kemudian perlahan terbuka. Hahaha. Melihat pemandangan ini, Zhu Xiansheng sangat bersemangat, dan bertepuk tangan. Kakak senior benar-benar luar biasa. Kamu bisa membuka gerbang batu dengan mudah. Pada saat kekaguman, matanya juga menunjukkan sedikit urgensi. Cheers sama sekali tidak senang. Memikirkan kata-kata di dinding batu, dia merasa gugup. Wus. Ketika pintu batu terbuka sepenuhnya, Zhu Xiansheng tidak tahan lagi dan berjalan masuk dengan cepat. Cheers mengikuti dari belakang, dan pada saat yang sama tidak lupa memberitahu. Adik laki-laki, hati-hati. Ini. Detik berikutnya,
Mereka berdua masuk ke balik gerbang batu, dan tertegun saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat bahwa di dalam gerbang batu ada ruang rahasia dengan bentuk persegi. Di sudut-sudut sekitarnya berdiri 4 patung batu. Patung-patung batu itu menghadap ke tengah dan membuat gerakan rendah hati. Di tengah ruang rahasia, ada platform batu melingkar. Platform batu itu diukir dengan lekukan yang padat. Jika Anda mengenalinya dengan cermat, itu seharusnya menjadi simbol mantra. Di tengah platform batu, ada bola warna merah darah. Jelas, adegan ini terlihat seperti pengorbanan. Di bagian paling dalam dari ruang rahasia juga terdapat gerbang batu, namun gerbang batu tersebut masuk dengan mulus, dan tidak ada mekanisme di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Zhu Xiansheng mengerutkan kening. Orang bernama Gu Tianjiu ini benar-benar menjijikkan. Dia benar-benar memasang gerbang batu kedua di sini. Cheers menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang dan berkata, "Sepertinya apa yang dikatakan di dinding batu di luar itu benar. Tempat ini hanya bisa dimasuki oleh keturunan klan penyihir." Setelah mengatakan itu, Cheers menunjuk ke bola berwarna darah di peron batu. Keturunan klan penyihir, teteskan darah mereka ke bola ini, dan gerbang batu kedua akan terbuka secara alami. Sayang sekali kita berdua bukan keturunan klan penyihir. Mendengar ini, Zhu Xiansheng tertegun sejenak, dan berkata dengan enggan, "Jadi, semua usaha kita barusan sia-sia." Cheers mengangguk, lalu berkata, "Ayo pergi, kita tidak bisa pergi ke ruang rahasia ini." Di dalam hatinya, makam ini ditinggalkan oleh Gu Tianjiu kepada keturunan klan penyihir. Untuk menghormati almarhum, dia harus pergi dengan baik. Bab 6798. Kenapa harus pergi? Namun, Zhu Xiansheng tidak berniat untuk pergi sama sekali, dan berkata, "Kita dapat menemukan tempat ini, yang membuktikan bahwa kita memiliki hubungan dengan makam ini. Selain itu, klan penyihir mungkin sudah lama punah." Pada akhirnya, Zhu Xiansheng melihat bola berdarah di platform bundar. "Saya tidak percaya bola kecil bisa sulit bagi saya." Kata terakhir jatuh, kekuatan Zhu Xiansheng meledak, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya pada bola berwarna darah. "Adik junior, jangan." Melihat adegan ini, Cheers terkejut, berseru saat itu dan ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bam! Telapak tangan ini berisi kekuatan 10 keberhasilan Zhu Xiansheng. Ketika dia mendengar raungan, bola berdarah itu langsung meledak. Melihat situasi ini, Zhu Xiansheng sangat bangga. Sangat misterius, bola ini tidak kuat. Setelah berbicara, Zhu Xiansheng menoleh untuk melihat pintu batu di ruang rahasia, berpikir bahwa pintu batu akan terbuka secara otomatis. Namun, yang mengecewakannya, gerbang batu itu tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka sama sekali. Pada saat ini, Cheers berkata tanpa daya, "Saudara muda, kamu terlalu impulsif. Kamu merusak ini." Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada ledakan keras gemetar di bawah kakinya. Pada saat yang sama, seluruh gunung tempat makam itu berada juga berguncang. Oh! Merasakan getaran datang dari bawah kakinya, Cheers tidak bisa menyembunyikan kegugupan di wajahnya yang indah, dan berkata kepada Zhu Xiansheng, "Cepat, tempat ini akan runtuh. Ayo cepat keluar." Saat suara itu jatuh, Cheers dengan cepat meraih Zhu Xiansheng dan hendak mundur ke gua di belakangnya. Gemuruh. Namun, pada saat ini, banyak batu yang jatuh, menutupi gua sepenuhnya. Menghadapi situasi ini, Zhu Xiansheng merasa sedikit menyesal, dan menundukkan kepalanya pada Cheers. "Kakak senior, aku salah. Aku seharusnya tidak terlalu sembrono barusan." Setelah mengatakan ini, Zhu Xiansheng merasa sangat marah di dalam hatinya. Orang bernama Gu Tianjiu itu benar-benar keji, mati saja jika kamu mati, dan memasang begitu banyak jebakan di makam ini. Oke, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Cheers menggigit bibirnya, dan dengan cepat melihat sekeliling.
Kita harus menemukan cara untuk keluar. Jika tidak, kita akan terjebak di sini sampai mati. Begitu kata-kata itu jatuh, getarannya menjadi semakin kuat, dan kemudian celah terbuka di bawah kaki Cheers. Pada saat itu, dia tidak bereaksi sama sekali, dan jatuh bersama Zhu Xiansheng. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Cheers mendengarkan angin bersiul di telinganya, dan hatinya penuh dengan keputusasaan. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak membawa adik laki-lakinya untuk menyelidiki. Berpikir sendiri, Cheers memeluk Zhu Xiansheng dengan erat, dan perlahan menutup matanya. Bom, bom, bom. Getaran menjadi semakin kuat, dan pada saat yang sama, awan gelap dengan cepat berkumpul di langit di luar, dan kemudian, guntur dan kilat membelah langit, dan dari kejauhan, sepertinya akhir dunia. Detik berikutnya, sambaran petir menghantam ngarai, dan seberkas cahaya keluar dari makam, menembak langsung ke langit. Getaran kekerasan menyebar ke seluruh 9 daratan. Untuk sementara, para master dari berbagai sekte semua terkejut, dan mengatur tangan mereka satu demi satu, bergegas menuju benua awan selatan. Di sisi lain, benua Tianxin. Kota awan cerah, sisi lain dari Dao Surgawi. Di ruang bawah tanah sub-altar, Snowy sedang duduk di sudut, dengan wajah halus menunjukkan sedikit kelemahan. Di hutan sebelumnya, setelah Snowy ditangkap oleh Lukas, dia dibawa kembali ke sub-altar dan dikunci di ruang bawah tanah. Saat itu larut malam, dan ada keheningan yang mematikan di luar ruang bawah tanah, tapi hati Snowy tidak bisa tenang. Lukas, bajingan ini, setelah menangkapku, bukannya segera mengirimku ke Harold, dia mengunciku di sini, apa konspirasinya? Tepat ketika Snowy memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar ruang bawah tanah. Segera setelah itu, murid yang menjaga pintu mulai berteriak dengan hormat. Kakak senior. Halo, kakak senior. Yah, kamu telah bekerja keras. Kembali dan istirahat. Aku bisa melakukannya sendiri di sini. Ya, kakak senior. Segera, kedua murid itu pergi. Lukas membuka pintu penjara dan masuk dengan senyum di wajahnya. Bab 6799. Hehehe. Saat dia masuk, mata Lukas tertuju pada Snowy, dan dia berkata sambil tersenyum. Snowy, aku telah membuatmu bersalah. Melihatnya seperti ini, Snowy tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya di wajahnya yang lembut, dan segera berkata dengan dingin. Jangan datang ke sini, apa yang akan kamu lakukan? Orang ini tercela dan tidak tahu malu, dan itu menjengkelkan untuk dilihat. Hahaha. Lukas tersenyum, berjalan perlahan, dan berkata. Snowy, jangan terlalu memandangku jijik. Kamu harus mengerti bagaimana perasaanku padamu. Sebelumnya di hutan, ada murid lain, jadi tidak mudah bagimu untuk mengungkapkan pendapatmu, tetapi sekarang hanya ada kita berdua di sini, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk mengobrol terus terang. Saat dia mengatakan ini, wajah Lukas penuh dengan kelicikan. Snowy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Lukas tersenyum dan berkata dengan wajah serius. Menikahlah denganku, jadilah wanitaku, dan kemudian kita akan melayani Master Sekte Harold bersama-sama. Gu Qianqiu sudah mati, bahkan jika ada wasiat, Daryl harus mewarisi posisi Master Sekte, tapi kamu harus hati-hati. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang bisa mendukungnya di seluruh Dao Surgawi. Tapi Master Sekte Harold berbeda. 20 tahun yang lalu, dia adalah wakil Master Sekte, dan sekarang dia adalah Master Sekte. Ini adalah hal yang biasa. Itu juga tren umum, jadi jangan terobsesi dengan itu. Hahaha. Mendengar ini, Snowy tertawa kecil, mengabaikannya. Melihatnya seperti ini, Lukas melanjutkan. Master Sekte Harold sekarang sangat mempercayaiku. Jika kamu bergabung dengannya, dia akan lebih bahagia. Selama kita bersatu sebagai satu, kita pasti akan mampu naik di atas awan di masa depan. Adapun Master Sekte Harold, dia semakin tua.
Meskipun muridnya sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Mungkin dalam beberapa tahun, seluruh dao surgawi akan jatuh ke tangan kita. Kata-kata, tulus dan tulus, semuanya adalah kata-kata tulus dari Lukas. Namun, Snowy tidak bergeming, dan berkata dengan dingin. Lukas, jangan buang waktumu. Aku tidak akan mengkhianati Master Sekte Gu, dan aku juga tidak akan mengkhianati Daryl. Saat dia mengatakan itu, Snowy menatapnya dengan dingin. Juga, aku tidak akan menikahimu. Kamu harus mati. Nadanya tegas, tidak diragukan lagi. Melihat penolakan Snowy dengan lugas, Lukas sangat marah, tetapi dia tidak meledak pada saat itu, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Snowy, aku tidak lebih buruk dari Daryl dengan cara apapun. Apakah aku tidak memiliki kesempatan? Saat berbicara, Lukas menatap Snowy, sangat bersemangat. Snowy tersenyum ringan, dan menjawab. Daryl adalah pahlawan hebat yang berdiri di langit dan bumi. Dia membantu Raja Shaoyang melawan pasukan musuh beberapa kali di kota Kisu, dan kemudian mengalahkan pasukan Jibeiye di kota awan cerah. Dia tahu segalanya tentang astronomi dan geografi. Dia sangat dikagumi oleh semua orang, dan dia telah menjadi saudara dengan guru. Dibandingkan dengan dia, kamu adalah penjahat tak tahu malu dengan pikiran sempit. Kamu tidak layak membawa sepatunya. Kamu tidak layak untuk membawa sepatunya. Kata-kata Snowy seperti jarum yang menusuk jauh ke dalam hati Lukas. Pada saat itu, wajahnya berubah dan dia sangat jelek. Bagus, sangat bagus. Akhirnya, Lukas sadar, dan tersenyum jahat pada saat itu. Snowy, aku sangat menghormatimu, tapi di dalam hatimu, aku sangat tak tertahankan. Baiklah, karena ini masalahnya, maka aku tidak punya kekhawatiran apapun. Saat kata-kata itu jatuh, Lukas datang dengan cepat, meremas mulut Snowy, dan memasukkan pil ke dalamnya. Glek. Lukas bergerak sangat cepat, Snowy tidak bereaksi sama sekali, dan langsung menelan pil itu. Kamu. Pada saat ini, Snowy terkejut dan marah, dan juga bingung. Apa yang kamu berikan padaku? Lukas tersenyum jahat. Mengapa kamu panik? Aku sangat menyukaimu. Bagaimana aku bisa meracunimu? Aku memberimu happy pill yang butuh beberapa jam untuk mendapatkannya. Hei, selama kamu mengambil obat mujarab ini, tidak peduli seberapa kuat keinginan seorang wanita, dia akan menjadi tidak terkendali. Di akhir cerita, Lukas tidak bisa menahan tawa, menatap Snowy dengan kegilaan. Semakin kamu membenciku, semakin aku ingin mendapatkanmu. Kamu. Mendengar ini, tubuh halus Snowy bergetar, dia sangat malu dan marah. Tak tahu malu. Bajingan. Bab 6800. Lukas tidak menjawab, tetapi mencondongkan tubuhnya ke samping, diam-diam menunggu pil obat di tubuhnya menyerang. Bajingan. Pada saat ini, Snowy terus mengutuk. Sebaiknya lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati. Sambil memarahi, Snowy mencoba mengerahkan kekuatan internalnya untuk memaksa pil obat keluar, tetapi titik akupunturnya disadap, dan keahliannya tidak dapat digunakan sama sekali. Perlahan-lahan, efek obat di tubuh Snowy mulai berpengaruh, wajahnya berangsur-angsur memerah, dan tubuhnya yang halus juga sedikit bergetar. Lukas, kamu bajingan, beri aku penawarnya. Saat ini, Snowy hanya merasakan arus panas di tubuhnya, bergerak maju mundur, menggigit bibirnya dengan erat saat itu, dan berteriak pada Lukas lagi. Hehehe. Lukas telah mengamati perubahan di wajahnya, dan saat ini dia tersenyum jahat. Snowy, apakah kamu merasa sangat panas? Hehehe, sepertinya obat ini bekerja dengan baik. Jangan khawatir, saat kita memiliki hubungan sebagai suami istri, aku akan menjagamu dengan baik. Saat dia berbicara, Lukas mengagumi lekuk tubuhnya yang menawan, dan matanya sedikit tidak sabar. Tidak tahu malu, sampah. Mendengar ini, Snowy hampir pingsan karena marah, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin bingung. Dia jelas merasa bahwa di bawah pengaruh obat,
seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Terlebih lagi, tubuhnya panas dan gatal, dan rasa itu membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Hahaha. Melihat adegan ini, Lukas tahu bahwa waktunya tepat, dan segera tertawa jahat. Snowy, apakah itu sulit? Biarkan aku membantumu, hahaha. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepaskan titik akupuntur Snowy. Saat ini, Snowy masih sadar, dan titik akupunturnya tidak terkunci, jadi dia segera mundur selangkah dan berteriak pada Lukas. Pergi dari sini, jauhi aku. Hehehe. Lukas tersenyum. Jika aku pergi, siapa yang akan memberimu penawarnya? Ketika kata-kata itu jatuh, Lukas mengangkat tangan kanannya, meraih lengan Snowy, lalu mendekat selama beberapa menit, menciumnya dalam-dalam, dan berkata dengan mabuk. Ini benar-benar harum. Kamu, pergi, lepaskan. Pada saat ini, Snowy sangat malu, berteriak dan berjuang, tetapi dia lemas dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi dia tidak bisa membebaskan diri. Semakin dia berjuang, semakin bersemangat Lukas, dan segera berkata sambil tersenyum. Snowy, hari ini kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku, dan kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Aku menyarankan kamu untuk menerima takdirmu. Dengan mengatakan itu, Lukas langsung menarik Snowy ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Snowy, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Pada saat ini, Lukas tertawa dan perlahan mengangkat mulutnya. Menghadapi situasi ini, Snowy benar-benar putus asa dan perlahan menutup matanya. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tuan, Daryl, aku akan diganggu, aku akan malu melihatmu di masa depan. Pada saat ini, Snowy menangis, dan dia jelas merasa bahwa mulut Lukas akan menyentuhnya. Menghadapi situasi ini, dia tidak sabar untuk segera mati. Berhenti. Namun, pada saat kritis ini, Pemelan datang dari pintu ruang bawah tanah, dan kemudian, sesosok tubuh kurus masuk dengan cepat. Fitur wajahnya sangat indah, dan kemarahan melintas di matanya. Itu adalah murid Harold, Ivy. Sial. Ketika hal yang baik terganggu, Lukas sangat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera memarahi. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Ivy, dia segera mengubah wajahnya dan tersenyum untuk menyenangkan. Ternyata Nona Ivy. Bukankah Nona pergi ke altar utama dengan Master Sekte? Kenapa Anda tiba-tiba kembali? Saat mengatakan ini, Lukas menggaruk kepalanya untuk menyembunyikan rasa malunya. Omong-omong, dia tidak ingin terlalu rendah hati, tapi dia tidak bisa menahannya. Ivy di depannya adalah satu-satunya murid Harold. Mendengar pertanyaan itu, Ivy berkata dengan dingin. Apakah aku masih perlu melapor kepadamu ketika aku melakukan sesuatu? Ketika dia berbicara, Ivy menatap Lukas dengan jijik di matanya. Ivy paling membenci orang bejat, dan ketika dia melihat Lukas mencoba untuk memberikan tangan ajaib pada Snowy barusan, dia merasa sangat menghina di dalam hatinya. Merasakan dinginnya kata-kata Ivy, Lukas tidak berani berbicara omong kosong, dan mengangguk lagi dan lagi. Tidak berani, tidak berani.